Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Raffi Ahmad menikmati malam tenang di halaman rumahnya yang megah. Angin sepai-sepai menerpa wajahnya, membawa aroma bunga melati dari taman. Langit bertabur bintang, menciptakan suasana yang begitu damai setelah hari yang melelahkan. Sambil menyesap teh hangat, ia membiarkan pikirannya melayang, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan di tengah kesibukan. Namun, kesunyian itu tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, terdengar suara derap kaki yang semakin lama semakin mendekat. Raffi mengernyit, mencoba memastikan sumber suara itu. Jantungnya berdebar ketika menyadari langkah-langkah itu bukan milik satu orang, melainkan beberapa orang sekaligus. Rasa penasaran bercampur waspada, membuatnya bangkit dari kursi dan mengamati sekitar. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di ujung halaman, bergerak mendekat dengan gerakan teratur. Raffi merasa tengkuknya meremang, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah mundur perlahan, bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum sempat berbalik, suara berat dan dingin terdengar dari kegelapan, "Jangan bergerak." Pasukan prenan Hercules dan Panglima Jilah tiba di depan rumah Raffi Ahmad. Mereka membawa senjata tajam dan senjata api. Wajah mereka penuh ketegangan. Cahaya lampu taman memantulkan bayangan-bayangan mereka di tanah, menciptakan suasana semakin mencekam. Raffi mundur perlahan, berusaha memahami situasi, namun kehadiran mereka jelas bukan sekadar kunjungan biasa. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipinya, melangkah maju. "Kami sudah menunggu terlalu lama, Raffi," suaranya dalam dan tegas. Mata mereka penuh ancaman, menatap Raffi seolah dia adalah musuh yang harus disingkirkan. Hati Raffi berdebar kencang. Apa yang mereka inginkan darinya? Pintu rumah terbuka, Nagita Slavina muncul dengan wajah khawatir. "Raffi, siapa mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Raffi menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada pasukan di depannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini, keluarganya dalam bahaya. Seorang pria berbadan tegap maju ke depan. Matanya tajam, sorotannya penuh kemarahan yang terpendam. "Kau punya sesuatu yang harus dikembalikan kepada kami," ucapnya dengan nada dingin. Raffi mengernyit, mencoba memahami maksud mereka. Sejak kapan ia berhutang atau mengambil sesuatu dari kelompok ini? "Aku tidak mengerti," jawab Raffi dengan suara tegas, meski di dalam hatinya berkecamuk ketakutan. Pria itu tersenyum sinis, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah satu dari mereka mengangkat sebuah foto lusuh, menunjukkan gambar sebuah kotak berukir yang tampak antik. "Kotak ini hilang, dan kami tahu itu ada di tanganmu," lanjut pria itu. Raffi memandangi gambar itu dengan kebingungan. Ia sama sekali tidak mengenali benda itu. Namun, sebelum sempat menjelaskan, pria itu menambahkan dengan nada penuh ancaman, "Jika kau tak menyerahkannya, kami akan mengambilnya dengan cara kami sendiri." Raffi mencoba mengumpulkan pikirannya. Kotak itu? Apa yang mereka bicarakan? Ia tidak pernah melihat benda itu sebelumnya. Apakah ini kesalahpahaman? Atau ada seseorang yang telah menjebaknya? Ia harus berpikir cepat sebelum keadaan semakin buruk. Nagita menggenggam tangannya erat, matanya penuh ketakutan. "Raffi, kau tahu sesuatu tentang ini?" bisiknya. Raffi menggeleng lemah. Tidak ada petunjuk, tidak ada ingatan tentang benda itu. Tapi jelas, kelompok ini percaya bahwa ia menyimpannya. "Kalian pasti salah orang," kata Raffi, mencoba bernegosiasi. Namun, pemimpin kelompok itu hanya tertawa kecil. "Salah orang? Jangan bercanda, Raffi. Kami tahu betul siapa yang mengambilnya. Dan kalau kau terus berpura-pura, kami tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan." Tanpa peringatan, pasukan prenan Hercules dan Panglima Jilah menyerang. Seseorang menendang pintu dengan keras, sementara yang lain mengangkat senjata. Raffi dengan cepat menarik Nagita ke belakang, mencoba melindunginya. Namun,
Ia tahu ini bukan pertarungan yang bisa ia hindari begitu saja. Kaca jendela pecah saat salah satu pria melemparkan sesuatu ke dalam rumah. Suara alarm berbunyi nyaring, membuat suasana semakin kacau. Raffi meraih ponselnya, mencoba menghubungi bantuan, tapi seseorang sudah lebih dulu merebutnya dan membantingnya ke lantai. Kami sudah memberi peringatan, kata pria itu dingin. Sekarang, kami akan mengambilnya sendiri. Raffi menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah melawan, atau menemukan cara untuk keluar dari situasi ini sebelum terlambat. Raffi tahu dia tak bisa bertarung secara langsung melawan kelompok bersenjata ini. Tapi dia juga tak bisa diam begitu saja. Dengan cepat, dia menarik Nagita ke dalam rumah, mengunci pintu, dan mengaktifkan sistem keamanan otomatis yang langsung menurunkan pagar besi. Namun, para penyerang tidak mudah menyerah. Mereka mulai menembaki kaca jendela dan berusaha menerobos masuk. Ia meraih sebuah tongkat golf di sudut ruangan, satu-satunya senjata yang bisa ia gunakan saat ini. Dengan nekat, dia mengayunkan tongkat itu ke arah pria yang berhasil menerobos masuk. Satu pukulan keras mengenai bahu pria itu, membuatnya mundur sejenak. Tapi sebelum Raffi bisa melancarkan serangan kedua, sebuah pukulan telak mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur. Di tengah kekacauan, suara tangis Rafathar terdengar dari lantai atas. Itu membuat Raffi semakin panik. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke meja dan meraih tombol darurat yang terhubung ke tim keamanannya. Semoga mereka datang tepat waktu, gumamnya dengan napas tersengal. Tak lama setelah Raffi menekan tombol darurat, suara sirene menggema di kejauhan. Lampu-lampu merah dan biru berkedip di luar pagar rumah. Tim keamanan pribadinya, yang selama ini ia pekerjakan untuk perlindungan keluarga, akhirnya tiba. Beberapa pria berseragam hitam turun dari mobil lapis baja, membawa peralatan lengkap. Semua mundur, teriak pemimpin tim keamanan Raffi. Tanpa ragu, mereka mulai membalas serangan kelompok prenan Hercules dan Panglima Jilah. Peluru berdesingan di udara, suara dentuman senjata api bercampur dengan teriakan perintah dan jeritan orang yang terkena tembakan. Namun, meskipun tim keamanan Raffi sudah terlatih, jumlah musuh terlalu banyak. Beberapa dari mereka mulai terdesak, memaksa mereka mencari perlindungan di balik mobil dan dinding rumah. Situasi masih belum berpihak pada Raffi dan keluarganya. Halaman rumah Raffi kini berubah menjadi medan perang. Tanah berdebu karena pijakan kaki yang berlarian, tanaman hias tercabik akibat tembakan, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kedua belah pihak bertarung sengit, mencoba menguasai keadaan. Raffi berhasil merangkak ke dapur dan menemukan pisau, bersiap membela diri jika ada yang masuk. Sementara itu, tim keamanannya terus bertahan sekuat tenaga. Beberapa anggota prenan Hercules mulai tumbang, namun mereka tetap tidak mundur. Di tengah kekacauan, seseorang berteriak, Panglima Jilah sudah datang. Suara itu seakan menghentikan waktu. Semua mata kini tertuju ke gerbang rumah, di mana seorang pria bertubuh tegap dengan wajah penuh bekas luka berjalan masuk dengan tenang. Tangannya menggenggam golok panjang yang tampak sudah berlumuran darah. Panglima Jilah menatap Raffi dengan senyum tipis, seakan yakin bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Aku tidak suka kekerasan, Raffi, ucapnya santai. Tapi kalau kau tidak menyerahkan kota itu sekarang, aku akan pastikan keluargamu membayarnya. Raffi menggertakkan giginya. Aku sudah bilang, aku tidak tahu soal kota itu, teriaknya. Namun, Panglima Jilah hanya terkekeh dan melangkah lebih dekat. Kalau begitu, biar aku cari sendiri. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Panglima Jilah melompat ke arah Raffi, mengayunkan goloknya. Raffi menghindar, nyaris terkena tebasan. Tapi lawannya terlalu cepat. Dalam sekejap, Raffi terdesak ke sudut ruangan, tanpa jalan keluar. Di tengah kepanikan, Raffi melihat sebotol saus cabai di meja dapur. Tanpa pikir panjang, dia meraihnya dan melemparkannya ke mata Panglima Jilah. Pria itu menggeram, matanya pedih, memberi Raffi kesempatan untuk kabur. Di luar, tim keamanan akhirnya mendapat bala bantuan dari kepolisian. Suara tembakan semakin kencang, memaksa kelompok prenan Hercules mundur. Panglima Jilah, yang masih kesakitan, menyadari bahwa pertempuran ini sudah tak menguntungkan mereka. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat akhirnya semua kembali tenang, Raffi terduduk di lantai, napasnya tersengal. Malam itu mengajarkan satu hal, dunia yang ia kira aman ternyata penuh dengan ancaman tersembunyi. Dan meskipun perang ini usai, Raffi tahu masalah ini belum benar-benar selesai. Raffi masih terduduk di lantai,
Napasnya berat, pikirannya kacau. Namun, di tengah kekacauan itu, ia melihat sesuatu yang selama ini terabaikan, sebuah laci tua di sudut ruangan yang jarang ia sentuh. Dengan tangan gemetar, ia menarik laci itu dan menemukan kotak berukir yang mirip dengan yang dicari oleh Panglima Jilah. Ia tidak tahu bagaimana kotak ini bisa ada di rumahnya. Namun, jika ini alasan mereka menyerangnya, mungkin ini juga bisa menjadi jalan keluar. Ia harus berpikir cepat. Bukannya menyerahkan kotak itu, Raffi merancang strategi. Ia menyadari bahwa kelompok prenan Hercules dan Panglima Jilah memiliki satu kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa ia punya sesuatu yang bisa mengendalikan keadaan. Dengan segera, ia menelepon seseorang. Seseorang yang selama ini tidak pernah ia pikirkan untuk meminta bantuan. "Aku butuh bantuanmu." Sekarang, ucapnya dengan suara tegas. Beberapa menit kemudian, seseorang datang ke rumah Raffi. Sosok itu melangkah masuk dengan aura penuh wibawa. Rambutnya mulai beruban, tapi matanya masih tajam seperti elang. "Sudah lama sekali, Raffi," katanya sambil tersenyum tipis. Raffi menatapnya dengan campuran emosi. Pria ini adalah Pak Arman, mantan kepala keamanan keluarganya yang dulu menghilang tanpa jejak. Dia pernah menjadi orang kepercayaan Raffi sebelum tiba-tiba pergi bertahun-tahun lalu. Kini, di saat Raffi hampir putus asa, ia muncul kembali. Pak Arman melihat kotak berukir di tangan Raffi dan mengangguk pelan. "Aku tahu soal ini. Dan aku tahu kenapa mereka mengincarmu. Ada satu hal yang harus kau ketahui sebelum semuanya terlambat," katanya, membuat Raffi semakin penasaran. Di luar, kelompok prenan Hercules masih bertahan, meski kekuatan mereka mulai melemah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu anggota mereka, seorang pria bernama Damar, tiba-tiba mengangkat senjatanya ke arah Panglima Jilah. "Aku sudah muak dengan semua ini," kata Damar dengan suara dingin. Para anggota lainnya terkejut, tidak percaya ada pengkhianatan di tengah pertempuran. "Kita bertarung untuk sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak pahami," lanjutnya. Panglima Jilah menyipitkan matanya, seolah sedang menimbang situasi. Namun sebelum dia bisa bereaksi, Damar sudah lebih dulu bertindak. Dalam sekejap, dia berbalik melawan kelompoknya sendiri, memberi kesempatan bagi tim keamanan Raffi untuk mengambil alih keadaan. Dengan keadaan mulai terkendali, Pak Arman akhirnya menceritakan rahasia yang selama ini tersembunyi. Kotak berukir itu ternyata adalah peninggalan seorang tokoh berpengaruh di dunia bawah tanah, seseorang yang pernah memiliki hubungan dengan kelompok prenan Hercules. Namun, yang mengejutkan Raffi adalah fakta bahwa kotak itu tidak seharusnya berada di tangannya. Beberapa tahun lalu, seseorang menyelundupkan kotak itu ke rumahnya tanpa sepengetahuannya. Kesalahpahaman ini yang menyebabkan kelompok prenan Hercules dan Panglima Jilah mengincarnya. Raffi merasa geram. Selama ini, dia dan keluarganya diserang hanya karena sesuatu yang bukan miliknya. Jadi, mereka mempertaruhkan nyawa demi sesuatu yang bahkan aku tidak tahu keberadaannya, tanyanya. Pak Arman mengangguk. "Dan sekarang kau punya pilihan, menggunakannya untuk menyelesaikan semua ini, atau membiarkan pertumpahan darah berlanjut." Raffi tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa terus berlanjut. Dengan kotak itu di tangannya, ia keluar dari rumah dan berdiri di hadapan Panglima Jilah, yang kini dikelilingi oleh tim keamanan Raffi dan polisi. "Aku tidak pernah tahu soal ini," kata Raffi, mengangkat kotak itu. "Tapi sekarang aku ingin menyelesaikan semuanya. Kita bisa bicara, atau kita bisa terus bertarung sampai tidak ada yang tersisa." Panglima Jilah menatapnya tajam, lalu melirik kotak itu. Wajahnya penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut, ia mungkin akan kalah. Setelah beberapa saat yang menegangkan, ia akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya. "Kita bicara." Dengan itu, ketegangan perlahan mereda. Namun, Raffi tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Kini, ia harus mencari tahu siapa yang telah menjebaknya dalam situasi ini, dan apakah ada bahaya lain yang mengintainya di balik bayangan. Raffi sempat berpikir bahwa pertempuran telah usai, tetapi ia salah besar. Dari kejauhan, suara raungan mesin terdengar. Beberapa mobil hitam melaju cepat menuju rumahnya. Dari dalamnya, puluhan pria bersenjata keluar, wajah mereka penuh amarah. Mereka bukan pasukan biasa. Ini adalah inti dari kelompok prenan Hercules, yang siap melakukan apa saja demi memenangkan pertempuran. Panglima Jilah, yang tadi tampak tenang, kini tersenyum sinis. "Kedamaian? Aku tidak percaya itu, Raffi."
dunia ini hanya milik mereka yang cukup kuat untuk mempertahankannya. Dengan satu isyarat tangan, pasukannya menyerang lagi, kali ini lebih brutal. Ledakan terdengar di sudut halaman, asap membumbung tinggi. Tim keamanan Raffi terdesak, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Kedamaian yang hampir tercapai hancur begitu saja. Raffi menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar selain bertarung hingga titik darah penghabisan. Di tengah kekacauan, Raffi menerima panggilan dari ponselnya yang masih tersisa. Suara di ujung sana membuat darahnya membeku. "Bro, kami dikepung," suara Irwansyah terdengar panik. "Orang-orang ini tidak hanya menyerang rumahmu. Mereka juga menyerang tempat kami." Raffi terhenyak. Bukan hanya dia yang jadi target. Beberapa sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya, juga menjadi korban. Prenan Hercules tidak hanya ingin mengambil kota itu, mereka ingin menghancurkan semua yang terkait dengannya. Tanpa berpikir panjang, Raffi memberi perintah kepada timnya. "Kita tidak bisa hanya bertahan di sini. Kirim beberapa orang ke sana, pastikan mereka selamat." Tapi dalam hati, ia tahu bahwa membagi kekuatan mereka berarti melemahkan pertahanan di rumahnya sendiri. Panglima Jilah mengamati medan pertempuran dengan tenang, seolah-olah ia sedang menunggu saat yang tepat. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan bersiul keras. Dari belakang pasukannya, seorang pria bertubuh raksasa melangkah maju. Pria itu dijuluki Badak Hitam, petarung terkuat dalam kelompok prenan Hercules. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pertempuran, dan di tangannya tergenggam rantai besi tebal yang tampak bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya. Tanpa basa-basi, Badak Hitam melompat ke arah pasukan keamanan Raffi, merobohkan beberapa orang dengan sekali ayunan rantai. Tubuhnya seakan kebal terhadap peluru. Bahkan ketika ditembak, ia hanya bergeming dan terus maju. Ini bukan lagi pertempuran biasa, ini adalah neraka. Raffi melihat ke sekelilingnya. Tim keamanannya mulai tumbang satu persatu. Sahabat-sahabatnya dalam bahaya. Dan kini, seorang monster seperti Badak Hitam ada di hadapannya. Ia tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk ragu. Ia bisa menyerahkan kota itu dan berharap Panglima Jilah akan menghentikan kekacauan ini. Tapi setelah semua yang terjadi, Raffi ragu bahwa menyerah akan menyelamatkan siapapun. Jika ia menyerahkan kota itu, apa jaminannya bahwa mereka tidak akan membunuhnya dan keluarganya setelahnya? Dengan napas berat, ia mengepalkan tangannya. "Tidak," katanya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan menyerah." Dengan tekad bulat, ia meraih sesuatu di balik jaketnya, sebuah kunci kecil yang telah ia sembunyikan. Ini adalah kunci untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bisa membalikkan keadaan. Saat Badak Hitam hampir menyerang Raffi, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Semua orang berhenti bergerak. Dari langit, sebuah helikopter hitam muncul, dengan logo yang tidak dikenali oleh siapapun. Suara megafon menggema dari atas, "Turunkan senjata kalian, atau kalian akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar." Dari dalam helikopter, beberapa orang berpakaian serba hitam turun dengan cepat. Mereka bukan polisi, bukan tentara, mereka adalah kelompok misterius yang tidak pernah Raffi duga akan muncul. Salah satu dari mereka berjalan ke arahnya, membuka helmnya, dan menatapnya dengan senyum tipis. "Aku sudah lama mengawasi ini, Raffi," kata pria itu. "Sekarang, biarkan aku menyelesaikan semuanya." Raffi menatapnya dengan penuh keterkejutan. Orang ini adalah seseorang yang seharusnya sudah lama menghilang dari hidupnya, seseorang yang bisa mengubah segalanya. Siapakah dia? Dan apakah ini benar-benar akhir dari pertempuran ini? Raffi masih terhuyung, tubuhnya penuh luka dan kelelahan menggerogoti setiap ototnya. Namun, di depan matanya, teman-temannya masih bertarung, timnya masih berusaha bertahan, dan ancaman masih belum berakhir. Ia tak bisa menyerah sekarang. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih kunci kecil di tangannya dan melangkah menuju salah satu ruangan tersembunyi di rumahnya. Di sana, ia membuka sebuah lemari besi yang telah lama ia lupakan. Di dalamnya, terdapat sesuatu yang selama ini ia simpan sebagai kenangan dari ayahnya. Sebuah senjata khusus, peninggalan masa lalu yang mungkin bisa menjadi jawaban untuk pertarungan ini. Ketika ia kembali ke medan pertempuran, tatapan semua orang tertuju padanya. Dengan langkah mantap, ia bersiap menghadapi musuh terbesarnya. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang membuktikan bahwa ia tidak akan kalah begitu saja. Panglima Jilah menatap Raffi dengan tatapan tajam, seolah-olah inilah yang ia tunggu-tunggu selama ini.
Dengan gerakan ringan namun penuh kekuatan, ia maju ke tengah halaman yang kini penuh dengan reruntuhan dan asap pertempuran. Kau akhirnya berani melawanku secara langsung, Raffi? Suara Panglima Jilah penuh ejekan. Bagus. Aku ingin melihat sejauh mana keberanianmu. Tanpa basa-basi, duel pun dimulai. Serangan demi serangan bertukar, masing-masing mencoba membaca kelemahan lawan. Panglima Jilah memang petarung yang hebat, setiap gerakannya terlatih dengan baik. Namun, Raffi tak mau kalah. Dengan strategi yang matang, ia mulai membaca pola serangan musuhnya dan mencari celah untuk membalas. Duel berlangsung sengit. Setiap pukulan dan serangan tak hanya menyisakan luka di tubuh, tetapi juga di hati. Raffi menyadari satu hal, Panglima Jilah bukan sekadar musuh. Ada sesuatu yang lebih besar di balik amarahnya. Di saat kritis, Raffi melihat celah. Dengan kecepatan penuh, ia menghindari serangan lawannya dan melancarkan serangan balasan yang tepat mengenai titik lemah Panglima Jilah. Sang Panglima tersentak, langkahnya goyah, dan akhirnya terjatuh berlutut. Suasana hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Raffi berdiri dengan napas tersengal, sementara Panglima Jilah mendongak, tatapannya penuh keterkejutan. Aku kalah, gumamnya. Tapi pertanyaannya lebih terdengar seperti perenungan daripada kekecewaan. Saat semua mengira Raffi akan menghabisi Panglima Jilah, ia justru menurunkan senjatanya. Sudah cukup, katanya. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin tahu kenapa semua ini terjadi. Panglima Jilah terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Kau lebih kuat dari yang kukira, Raffi, katanya. Tapi ini bukan hanya soal kekuatan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari ini semua. Akhirnya, Panglima Jilah mengungkapkan kebenaran. Ia bukan hanya ingin kotak berukir itu, tetapi juga ingin mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik kekacauan ini. Seseorang yang lebih kuat dan lebih berbahaya sedang mengendalikan segalanya dari bayang-bayang. Permusuhan ini hanyalah permainan dari sosok yang lebih besar. Dengan pertempuran yang berakhir, pasukan prenan Hercules mundur. Kedamaian tampaknya mulai kembali, meskipun banyak yang masih harus diperbaiki. Raffi dan Panglima Jilah akhirnya berdamai, menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Namun, meskipun keadaan kembali tenang, Raffi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Siapakah sosok yang mengendalikan semua ini dari balik bayangan? Dan kapan ia akan muncul kembali? Saat ia berdiri di halaman rumahnya yang kini penuh dengan sisa-sisa pertempuran, Raffi hanya bisa menatap langit malam dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar akhir? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar?